Ini koper mau taruh di mana? Kalau taruh di kasur, masa aku tidurnya di atas koper, lalu koper tuh aku buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun berada ya, khususnya buat para pahlawan devisa, teman seperjuangan dan teman sependeritaan ya, dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat, amin. Bersamaku di sini Mbak Nia TKW Hongkong saat ini ya teman-teman semua. Jadi di sini di video ini aku akan berbagi kisah ya teman-teman, bagaimana perjuanganku ketika aku ingin menjadi TKW ke negeri Hongkong ini teman-teman. Jadi begini teman-teman, waktu aku pulang dari Singapura itu 2017 ya, 2017 menginjak 2018 itu aku baru istirahat di kampung itu paling tidak 3 bulan 4 bulan ya. Jadi aku daftar ke PT yang sama ya teman-teman, ingin meneruskan keinginanku yang dulu bekerja ke negeri Hongkong ya. Dan di situ aku diproses ke Bali teman-teman. Nasib aku kurang bagus. Karena apa? Ya di sana itu sebenarnya PT-nya bagus. Penerbangannya sih cepat-cepat ya. Kalau yang untuk Hongkong itu ya 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Itu lama-lamanya ya. Tapi di sana aku waktu mau proses ke Hongkong itu lama teman-teman. 8 bulan, 7 bulan itu aku baru mendapat majikan turun visa 10 bulan. 10 bulan sampai aku terbang 1 tahun teman-teman. Tapi aku akhirnya terbang juga dan sampai ke Hongkong ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi gimana ya? Sebenarnya karena sudah niat apapun yang terjadi, berapa lama pun aku di PT, ya tetap maju terus, pantang mundur bagi aku ya. Karena semua itu ujiannya sudah aku lalui semua, tantangan sudah aku lalui semua. Tinggal menunggu aja keberangkatanku. Alhamdulillah sehat luar dalam kan, sehat walafiat. Dan proses pun berjalan lancar. Dan akhirnya aku terbang ke Hongkong ini teman-teman. Jadi ketika pertama aku terbang ke Hongkong ini teman-teman, ya aku di sana interviewnya aku itu menjaga anak juga ya, 2 anak. Yang satu 8 tahun, yang satu 10 tahun. Aku ngurus mereka. Ketika sampainya di Hongkong itu baru istirahat sekitar 1 hari 2 hari. Lalu aku dijemput sama itu sama bibi majikanku. Jadi bukan majikanku yang menjemput aku, waktu itu mereka sedang sibuk mungkin ya di kantor ya. Dan waktu itu aku penasaran sekali teman-teman. Selalu majikanku itu seperti apa, karena waktu interview itu majikanku tidak terlihat. Yang di video itu adalah neneknya. Jadi aku tidak melihat majikanku, cuma suaranya aja waktu interview aku kayak gitu. Nah setelah sampai, aku tuh waktu itu bawa koper besar ya teman-teman. Ini besar ya, ini besar tapi lebih besar lagi kayaknya. Ya segini, besar dikit ya. Karena aku waktu datang itu pas Januari ya, musim dingin. Aku kan takut, ada yang bilang katanya kalau majikan beli tidak diberi jaket lah, tidak diberi pakaian dingin. Kan aku orangnya nggak bisa dingin, dikit aja nggak bisa dingin ya. Jadi aku bawa beberapa baju dingin dan memang aku bawa selimut agak tebel dikit ya, bukan tipis, agak tebel dikit waktu itu ya. Aku waktu itu kan memang sudah aku siapkan, aku beli di Singapura karena dulu kan aku keinginan mau ke Hong Kong, jadi harus ke Singapura dulu kan. Jadi aku persiapan sudah beli dari sana, koper juga. Nah dari
agent ya, naik bus terus turun mau ke tempat bibi itu ya, bukan ke rumah majikanku itu. Ditarik koper aku, nggak naik angkutan, nggak apa, masuk ke kampung, ke gang-gang. Nah, dari situ patah rodanya. Koper aku patah rodanya. Aku dengan bibi itu, bibi majikanku tuh gotong-gotong koper aku sampai ke rumah dia, teman-teman. Nah, setelah ke rumah dia sorenya itu, ya aku di rumah dia baik banget bibinya itu. Aku suruh duduk di sofa, dikasih makanan banyak, suruh makan, baik banget itu bibinya ya. Aku kira ya mudah-mudahan majikanku sebaik ini ya Allah gitu kan. Aku seneng waktu itu berhayal-berhayal. Nah, sorenya aku dijemput oleh ya teman-teman, naik mobil. Rasanya itu di mobil itu nasihatin aku banyak katanya, nanti kalau kerja harus sabar ngadepi medemnya istri aku yang sifatnya begini-begini. Aku semakin penasaran ya teman-teman, seperti apa sih majikanku perempuan, kan nomor satu kan majikan perempuan. Nah, ketika sampai di itu rumah majikan, aku tinggal di apartemen yang baru ya teman-teman. Masuknya itu menggunakan buka pintunya itu menggunakan patadong, tit gitu. Jadi masuk gitu. Jadi kalau nggak ada patadong nggak bisa masuk. Kayak cut kayak gitu kan. Nah, majikanku sudah menyambut di situ buka pintu. Aku bilang, "Hai, ma'am." Dia tidak menjawab. Mukanya itu dengan raut wajahnya itu ya dengan sangar kayak gitu ya. Serem. Langsung persilahkan aku duduk ya. Waktu itu berbahasa Inggris ya teman-teman, cuman aku tidak bisa memperhatikannya. Aku kan bahasa Inggrisnya asal-asalan aja, sebenarnya ngerti tapi aku berbahasanya lidahnya tidak terlalu mahir ya, walaupun sudah ex Singapura. Nah, waktu itu aku disuruh duduk, langsung dikasih kertas sama dia, tidak ditunjukkan kamar dulu, dikasih kertas sama dia. Suruh baca isi dalam kertas itu seperti ya, tugas kamu setiap pagi apa dan apa yang harus kamu lakukan sampai menjelang nanti selesai malam kayak gitu kan. Nah, sudah semua baru aku itu, kamarku di ruang depan ya, depan pintu itu kan ada kamar mandi, langsung buka pintu tuh ada kamar mandi, terus langsung ada kamar aku berjejer. Tapi kamar aku itu sejenis lemari teman-teman, jadi dibuka srek kayak gitu tuh, ini kamar kamu, itu pas satu badan aku pas ya, badan aku kan segini ya badan aku itu pas. Di atasnya ada kayak lemari-lemari, ambal-ambalan, 2 ambal kayak gitu kan, tempat baju paling ya. Bajuku sih nggak mau taruh itu. Ya aku ngomong, aku bawa koper besar kayak gini nih, gimana kopernya mau diapain kayak gitu, buang kayak gitu. Galak buang kayak gitu. Waduh, ini baru beli koper. Aku belinya pun di Singapura waktu itu kan. Nah, waktu itu aku taruh baju-baju lah aku di situ. Kipasnya ada di atas ya, digantung ya teman-teman. Di atas digantung, terus kayak lemari gitu. Dibuka langsung aku naik gitu. Bukan ruangan gitu. Pas satu badan kayak gitu kan. Susah kalau untuk sholat berdiri bisa sih, satu badan aku. Mungkin kalau gemuk tidur aja susah ya. Itu udah pas banget kayak apa ya. Nah, lepas itu aku bingung, ini koper mau taruh di mana. Kalau taruh di kasur, masa aku tidurnya di atas koper, lalu koper itu aku buang. Ya Allah, masih ya rodanya sih patah, tapi kan rodanya lepas, tapi kan bisa dipasang lagi. Diperbaiki lagi sebenarnya kalau ada alatnya kan. Nah, setelah aku buang, nah besoknya tuh majikanku tidak bekerja ya teman-teman. Majikanku itu tidak bekerja.